Berbagai kelompok masyarakat di 6 kota besar di Indonesia hari ini mendeklarasikan masyarakat anti-hoax untuk memerangi berbagai berita palsu dan fitnah yang kian marak akhir-akhir ini. Di Jakarta, deklarasi masyarakat anti-hoax ini dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia saat masyarakat menikmati Car Free Day hari ini. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Andrianto Diwono dan pilot drone Muhasin Jalal di Bundaran Hotel Indonesia. Ardi, seperti apakah antusiasme warga DKI atas deklarasi masyarakat anti-hoax ini? Ya Elisa, dapat lihat di belakang saya saat ini masyarakat sangat antusias sekali untuk bisa mengikuti acara deklarasi anti-hoax ini. Dan masyarakat memang sangat peduli dengan isu hoax ini karena hoax ini tidak hanya sekedar menyebarkan berita palsu, Elisa, tetapi juga bisa memutuskan tali pertemanan, bahkan juga tali persaudaraan. Dan mereka, masyarakat antusias sekali sudah datang sejak pukul 6 pagi, padahal acara baru dimulai pada pukul 7 pagi. Dan begitu mereka datang dengan berbagai macam baju karena mereka mengatakan bahwa mereka harus bisa menunjukkan adanya kebinekaan di sini karena hoax ini bisa memecahkan kebinekaan yang sudah dimiliki selama ini di Indonesia. Dan ketika mereka datang, mereka tidak sekedar menonton saja, Elisa, tetapi juga ikut berolahraga, bersenam pagi. Jadi selain mendukung deklarasi anti-hoax, mereka juga tetap ingin sehat dengan melakukan berbagai aktivitas fisik yang menguras energi dan juga mengembalikan kebugaran tubuh. Selain itu, Elisa, ketika mereka datang, mereka langsung menuju ke salah satu papan putih. Nah, papan putih ini untuk apa, Elisa? Ternyata di papan putih ini mereka bisa membubuhkan tanda tangan dan kemudian menempelkan cap tangan mereka. Kenapa ada gerakan seperti ini? Ini merupakan suatu gerakan simbolisasi, Elisa, bahwa masyarakat mendukung gerakan anti-hoax. Dan deklarasi anti-hoax ini sangat penting nantinya untuk menjaga persatuan di Indonesia dan juga membuat situasi lebih aman, kondusif, dan juga nantinya tali pertemanan yang dulunya sempat terputus bisa tersambung kembali dan tidak termakan, dan masyarakat tidak termakan oleh berita-berita palsu yang bukannya mempererat persatuan tetapi justru malah memecah belah. Kembali ke Elisa. Ardi, sebenarnya apa pesan utama dari deklarasi masyarakat anti-hoax ini? Sebenarnya untuk pesan utama sendiri, Elisa, adalah supaya masyarakat tidak langsung percaya dan juga tidak langsung menyebarkan berita hoax. Dan salah satu kampanye yang diumumkan hari ini ataupun dideklarasikan hari ini adalah tahan jempol. Kenapa jempol? Karena ternyata untuk men-sharing berita palsu, Anda cukup membutuhkan sebuah jempol saja, Elisa. Dan hanya dengan jempol saja Anda bisa men-share berita yang belum tentu benar dan justru bisa memanaskan situasi dan bahkan membuat hubungan pertemanan yang selama ini sudah terjalin baik menjadi terputus karena hanya sebuah jempol saja. Jadi hari ini tadi dikumandangkan tidak hanya oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, tetapi juga oleh beberapa pesohor seperti Olga Lydia mengatakan bahwa hati-hati dengan jempolmu karena jempolmu ini bisa membuat suatu perpecahan di negeri ini. Dan juga tadi adalah yang terpenting adalah soal masalah cek dan recheck berita. Sebelum Anda membaca berita dan setelah itu Anda ingin mempercayai sebuah berita, Anda harus memastikan dulu kebenarannya. Apakah berita ini bisa dipercaya ataukah berita ini hanya sekedar hoax saja? Beberapa hoax sangat tidak logis dan justru malah membuat teori-teori konspirasi yang memanaskan situasi di masyarakat. Padahal Indonesia pada tahun 2030 nanti akan memiliki bonus demografi. Sayang sekali jika nantinya masyarakat Indonesia yang banyak ini bukannya tergali potensinya, bukannya tergali bakatnya, malah justru menjadi pecah dan tidak terdidik. Dan inilah yang ingin disampaikan dalam deklarasi anti-hoax hari ini adalah bagaimana agar kita bisa terdidik, bagaimana kita bisa menghindari berita palsu, bagaimana kita bisa memberikan berita yang positif, yang mana bisa mencerahkan dan juga bukannya malah menyesatkan. Dan tadi juga dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara bahwa saat ini untuk mengecek berita hoax sangatlah mudah. Saat ini sudah ada database yang berada di turnbackhoax.id, di mana Anda bisa mengecek jika misalnya Anda mendapatkan sebuah berita hoax. Anda bisa menuju ke situs tersebut, memasukkan nama situs tersebut dan kemudian bisa mengecek apakah benar situs ini memang adalah situs yang dapat dipercaya atau justru malah menyebarkan berita palsu. Dan juga menurut Menteri Komunikasi Rudiantara Anda juga dapat melaporkan jika nantinya ada berita-berita yang dianggap
hoax oleh Anda, dan nanti dari Menkominfo siap untuk menyelidiki apakah benar situs beritanya adalah hoax ataupun tidak. Dan tidak hanya itu saja, misalnya Anda di media mainstream dan Anda merasa ada suatu berita yang tidak bisa Anda percaya, Anda bisa juga ke trendbackhoax.id ini dan bisa memasukkan kata kunci. Misalnya jika ada berita tentang pengeboman ataupun juga ada berita mengenai penistaan agama, Anda bisa memasukkan kata kunci ke trendbackhoax.id ini dan Anda bisa mengecek kebenarannya apakah berita yang ada itu benar ataukah hanya hoax saja. Dan tidak hanya itu, tadi dari Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara juga menambahkan bahwa saat ini dari Menkominfo sudah memblokir kira-kira 800.000 situs yang dianggap menyebarkan berita palsu. Itu berarti hoax ini sudah sangat menyebar di masyarakat, sudah seperti virus, Elisa. Dan oleh karena itulah Menteri Rudiantara mengatakan bahwa saat ini kita tidak boleh hanya berusaha untuk mencegah hoax ini menyebar di masyarakat, tetapi juga harus mendewasakan masyarakatnya agar masyarakat tahu bahwa beberapa berita tidak dapat dipercaya dan tidak bisa mendewasakan masyarakat dan justru malah memecah belah persatuan. Elisa. Iya, Ardi, tadi Anda mengatakan bahwa ada Kementerian Kemenkominfo dan juga ada artis Olga Lydia yang hadir dalam acara ini. Atau siapa saja kah mungkin yang hadir selain mereka yang ikut hadir dalam acara Car Free Day juga? Ya, Elisa Hasan, tadi ada beberapa tokoh yang memang menyempatkan hadir di sini untuk memberikan dukungan pada deklarasi anti hoax ini. Beberapa tokoh yang hadir antara lain adalah tentu saja Menkominfo Rudiantara, dan kemudian ada seorang sosok yang sederhana tapi melakukan tindakan yang luar biasa, yaitu Ketua Masyarakat Anti Hoax yang bernama Septiaji Eko Nugroho yang biasa disapa Jack. Jack ini yang awalnya hanyalah masyarakat biasa saja yang tinggal di Yogyakarta, memiliki kepedulian untuk berani melawan hoax ini, dan tadi Jack ikut berbagi cerita sedikit dan berbagi sharing sedikit tentang mengapa dia berani membentuk masyarakat anti hoax ini. Ternyata bermula bahwa dari hoax ini banyak pertemanan yang hancur dan juga bahkan tali persaudaraan. Bahkan tidak hanya soal pertemanan dan persaudaraan juga, bahkan antara guru dan murid pun bisa bertengkar hanya karena hoax ini. Dan tadi juga telah datang aktivis sekaligus artis yaitu Olga Lydia, tadi juga sangat bersemangat sekali untuk men-share pengalamannya mengenai hoax ini. Dan untuk Olga Lydia juga mengatakan bahwa untuk hal yang bisa dilakukan masyarakat ini sangat sederhana sekali, yaitu tahan jempol, yaitu yang telah saya ungkapkan tadi adalah bagaimana agar kita tidak langsung men-share berita yang belum tentu dapat dipercaya. Dan saat ini kita juga masih menunggu kehadiran dari sutradara Nia Dinata yang juga dikenal sebagai aktivis dari feminisme. Dan tadi ada juga aktivis lainnya yaitu Carol Answar yang membuat ataupun juga merancang trendbackhoax.id untuk membantu pencegahan hoax di Indonesia melalui jalur maya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, Elisa Hasan, dan acara ini masih akan berlangsung hingga pukul 11 hari ini di area Bundaran HI. Bagi masyarakat yang ingin bergabung masih bisa ke sini dan juga bisa berbagi cerita dan sharing tentang adanya hoax di sekitar kita. Demikian Elisa yang dapat saya laporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Elisa Hasan dan Pramadika Samudra. Baik, terima kasih atas laporannya, pemirsa. Reporter Arianto Pramono bersama juru kamera Arianto Dwiwono dan pilot drone Muhasin Jalal melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia.